Air kencingnya Nabi suci. Darahnya Nabi suci. Darahnya Nabi Muhammad suci. Dibuangnya, diminum ya darah Nabi. Lalu dibilang, yang mana darah? Kau minum. Kata Nabi SAW, orang yang darahnya bercampur dengan darahku, haram disentuh api neraka. Ketika darah Muhammad diminum, apa kata Muhammad? Mana ada darah Muhammad diminum? Dari mana dalilnya kamu mengatakan darah Muhammad diminum? Oh, kau mana ada kau ya? Baik, baik. Baru kali ini pertama kali aku mendengar. Baik, pantesan kamu masih Islam. Hei, sayang, aku dilahirkan dari memang aku asalnya Islam. Di Komal, Bang Edis, di room debat lintas agama, Santi Nirmala Purba dengan jujur dan terbuka mengakui jika dirinya jijik dan tidak begitu percaya terhadap ajaran-ajaran Ustadz Abdul Somad juga Bahar bin Smith. Hal ini terungkap ketika Bang Edis memutarkan rekaman video dari Ustadz Abdul Somad juga Bahar bin Smith tentang ajarannya bahwa kencing dan darah Nabi M itu sesungguhnya adalah suci. Lalu kemudian Bang Edis menunjukkan berdasarkan dalil-dalil kitab Q bahwa secara gamblang yang dituliskan sebagai pribadi yang suci di dalam kitab Q justru Isa Al-Masih atau Yesus Kristus, bukan Nabi M. Dan sebagai pengantar, kita lihat dulu cuplikan video dari Ustadz Abdul Somad juga Bahar bin Smith. Di dalam kitab Al-Imam Suyuti dijelaskan Nabi Muhammad itu air kencingnya Nabi suci. Air kencingnya Nabi suci, nggak sama kayak air kencingnya kita, saudara-saudara. Pernah satu waktu Nabi Muhammad kencing, air kencingnya beliau taruh di satu wadah, beliau taruh di satu tempat. Nggak sengaja ada satu orang sahabat perempuan, dia nggak sengaja dia ambil itu wadah, dia minum. Ketika Nabi lihat, kenapa kamu minum? Itu air kencingku, kata Nabi Muhammad. Kata ini perempuan apa? Demi Allah ya Rasulullah, aku tidak pernah merasakan air yang lebih segar dari ini ya Rasulullah. Air kencingnya Nabi suci. Darahnya Nabi suci. Darahnya Nabi Muhammad suci. Abdullah ibn Zubair pernah meminum darah bekas hijamah. Tahu hijamah? Bekam. Darah bekas bekamnya Nabi Muhammad. Nabi habis bekam, darahnya itu Nabi kasih ke Abdullah bin Zubair. Ya Abdullah bin Zubair, kamu buang ini darah di tempat yang tidak dilihat oleh orang. Abdullah bin Zubair bawa itu darah. Dia lihat nggak ada orang, dia minum darah Nabi Muhammad. Dia pergi lagi ke Rasulullah. Ya Rasulullah, sudah aku buang di tempat yang tidak dilihat oleh orang. Di mana kau buang? Di perutku ya Rasulullah. Kenapa kamu? Kan nggak dilihat orang ini ya Rasulullah. Kata Rasulullah apa? Haram jasadmu disentuh api neraka. Darahnya Nabi suci. Kencingnya Nabi suci. Ketika Nabi menyuruh sahabat membuang darah bekas bekam hijamah, ambil darah, pergi buang sana. Begitu dia ke belakang, bukan dibuangnya, diminum ya darah Nabi. Lalu dibilang, yang mana darah? Kau minum. Kata Nabi SAW, orang yang darahnya bercampur dengan darahku, haram disentuh api neraka. Sekarang kita tes. Menurut Al-Quran, darah itu haram, betul? Ya betul, darah haram. Ketika darah Muhammad diminum, apa kata Muhammad? Mana ada darah Muhammad diminum? Dari mana dalilnya kamu mengatakan darah Muhammad diminum? Oh, kau mana ada kau ya? Baik, baik. Baru kali ini pertama kali aku mendengar. Baik, pantesan kamu masih Islam. Hei, sayang, aku dilahirkan dari memang aku asalnya Islam. Ya, kenapa ibu Islam. masih Islam? Karena ibu tidak tahu bahwa darahnya Muhammad diminum, dan ketika darahnya diminum, Muhammad malah memasukkan orang yang minum itu ke surga. Dari mana kamu mengatakan darah Muhammad itu diminum? Bunda pertama kali ini mendengar. Baik, sebentar. Kita bacakan ya. Baik. Umur Bunda sudah 58, baru kali ini aku Bunda mendengar darah itu diminum. Baik. Coba ya, Bunda ya. Bunda, saya panggil Bunda dulu nih biar enak kita. Oke ya. Coba dengarkan ini suara siapa ya. Dengarkan. Pelan-pelan dengarkan ini suara siapa. Sebentar. Pasang telinga ya. Bentar. Sabar ya. Dek, aku nggak mau dengar suara itu. Sebentar dulu. Aduh, katanya mau dengar. Dengar dulu. Aku nggak mau. Dengar deh. Kok katanya mau dengar? Di mana darah Muhammad diminum? Katanya mau dengar. Mau dengar darah Muhammad diminum nggak? Mau dengar darah Muhammad diminum atau takut? Kok takut? Oke, sudah dengarkan ya. Oh. Dengarkan ya. Oke.
Baik. Dengar, Pak. Saya pernah dengar cerita tentang sahabat yang meminum darah Nabi SAW. Sedangkan dalam Al-Quran minum darah itu dilarang. Darah itu haram. Ini khususnya. Nama kitabnya Mafahim Yajib an Tusahhah. Ini siapa nih? Ustaz Somad dah. Nabi menyuruh sahabat Ini siapa nih? Ustaz Somad? bekas bekam. Abdul Somad. Apakah dia sesat? Bunda nggak mengikuti dia lah. Mbah. Jangan kau katakan semua Bunda. Abdul Somad sesat. Abdul Ya, Somad, sesat. aku tak mengikuti dia. Abdul Somad berarti sesat. Jangan kau paparkan Abdul Somad. Bunda tak suka dengan Abdul Somad. Ajaran dia tak mengikuti apa yang di dalam Oke. Al-Quran. Jadi Abdul Somad membawa riwayat-riwayat bohong. Mana aku tahu? Tanyalah dia. Orang dia yang mempelajarinya. Oke, sekarang lebih ngerti Bunda agama hanya Islam siapa? Bunda. Ibu Septi hanya- atau Abdul Somad? Dengar dulu. Siapa Dengar yang dulu. lebih paham Dengar dulu agama ya. Islam? Ibu Septi atau Abdul Somad? Dengar dulu ya, dengar cakap Bunda ya. Bunda belajar di sekolah madrasah hanya mengikuti apa yang ada di dalam kitab suci Al-Quran dan apa yang ada di dalam hadis Imam Muslim. Oke, sekarang Oke. berarti Abdul Somad Ya? sesat. Oke. Sesat Dengar Abdul dulu Somad. ya, dengar dulu. Dengar dulu. Jangan katakan Ustaz Somad sesat. Bunda tadi Katanya tidak percaya. Ini loh, dengarkan nih, dengarkan. Makanya, Oke, kita kau dengarkan dulu sampai selesai Bunda. saja. Kita dengarkan sampai selesai dulu. Dengarkan sampai selesai dulu. 1 menit aja ini. 1 menit, nggak sampai 1 menit. Nih. Ini khususnya. sayangku, makanya aku nggak pernah dengar lah itu minum darah itu. Tusahhah. Ketika Nabi Kuatkan menyuruh sikit, sahabat kuat. membuang darah bekas Kuatkan. bekam. Hijamah. Ulangi Darah, dari pertama. buang sana. Ulangi dari pertama. Buatkan buka kuat sikit. Baru pertama kali aku mendengarnya toh. Ini khususnya. Nama kitabnya Mafahim Yajib an Tusahhah. Ketika Nabi menyuruh sahabat membuang darah bekas bekam. Hijamah. Ambil darah, pergi buang sana. Begitu dia ke belakang, bukan dibuang ya, diminum ya darah Nabi. Lalu dibilang, yang mana darah? Kau minum. Kata Nabi SAW, orang yang darahnya bercampur dengan darahku, haram disentuh api neraka. Darah Nabi SAW, darah kawan antum, jangan antum minum. Dracula. Sudah. Jadi ketika darah Muhammad diminum, apa kata Muhammad? Apakah Muhammad peduli dengan Al-Quran? Ketika darah Muhammad diminum pengikutnya, Muhammad malah bilang, haram tubuhmu disentuh api neraka karena darahmu sudah bercampur dengan darahku. Nggak percaya aku. Loh, kok nggak percaya? Loh, ini Aku makanya tidak saya percaya. bilang, kalian itu Rasulullah mempertuhan SAW Muhammad. tidak pernah berkata macam itu. Loh, Rasulullah baik, tidak pernah baik, bersabda baik. macam itu. Kita kasih yang lain ya. Nah. Kita kasih yang lain nih, Ya. kita kasih yang lain. Itu kan baru Abdul Somad. Kita lihat lagi yang lain. Apakah sayangku, Ustadz yang lain? kenapa manusia yang Dengar. kau... Kenapa manusianya? Dengar dulu. Karena masalahnya Anda tidak lebih mengerti agama Islam ketimbang yang lain ini. Nih, coba nih misalnya sayang. nih. Nih, sayangku. dengar. Dengar ya, dengar dulu. Dengar dulu nih, dengar dulu ya. Nih. Coba ya. Anda dengarkan ini. Kau tunjukkan Anda ulama-ulama dengarkan apa? Ulama dulu jahil. ini, Buat apa? dengar dulu ya. Aku kalau ulama jahil aku tak mau dengar aku. Ulama jahil. Ini bukan ulama jahil ini. Kok jahil bagaimana? Siapa dia? Imam Suyuti dijelaskan Siapa namanya? Nabi Muhammad itu air Namanya siapa? kencingnya Nabi suci. Air Buka, kencingnya Nabi suci. buka suaranya kuat-kuat. Air kencingnya kita, saudara-saudara. Pernah satu waktu Nabi Muhammad Buka. kencing, air kencingnya beliau taruh di satu wadah. Beliau taruh di satu tempat. Ini siapa nih? Nggak sengaja ada satu orang sahabat perempuan, dia nggak sengaja dia ambil itu wadah, dia minum. Ketika Nabi lihat, kenapa kamu minum? Itu air kencingku, kata Nabi Muhammad. Kata perempuan apa? Geli aku. Demi Allah ya Rasulullah, aku tidak pernah merasakan air yang lebih segar dari ini ya Rasulullah. Air kencingnya Nabi suci. Darah Nabi nggak ada, suci. aku nggak percaya. Darahnya Nabi Muhammad suci. Aku sendiri mendengar aku kenapa jadi geli nak muntah. Pernah meminum darah bekas hijamah. Tahu hijamah? Bekam. Darah bekas bekamnya Nabi Muhammad. Nabi habis bekam, darahnya itu Nabi kasih ke Abdullah bin Zubair. Ya Abdullah bin Zubair. Itu ajaran kamu sesat buang saya. ini darah di tempat Ajaran sesat. Kok ajaran sesat? Makanya saya bilang itu pengikutnya Muhammad. Darah Muhammad diminum, kencingnya diminum, geli aku. ludahnya jadi rebutan. Oh. Geli aku, geli. Lo kenapa Anda masih nekat ngikutin Muhammad kalau begitu? Sayang, di sini dalam Muhammad sini tidak ada itu. Muhammad tak pernah bersabda
Berarti ini palsu, ini. Bohong-bohong berarti ini. Hadis palsu. Oh, Hadis kalau palsu, kalau bukan merugikan Rasulullah palsu. yang bersabda. Kalau bikin bangkrut agama Islam dibilang palsu. Ini Bunda baca ini ya. Ini Bunda baca ini ya. Berat, Bunda baca ini. saudara-saudara. Bunda ada Woi. Loh, jangan bilang palsu-palsu. Nih, kalau saya putarkan banyak video-video bagaimana tentang agama orang Islam memperlakukan Muhammad. Bukan cuma darahnya, ludahnya Muhammad jadi rebutan, keringetnya harum. Loh. Aku nggak percaya. Itulah alasan kenapa Anda masih Islam. Aku Islam karena aku percaya dengan Nabi Muhammad Rasulullah SAW. Oke, kita kasih naik satu muslim ya. Yang kuimani. Kita kasih naik satu muslim. Rasulullah tidak ada berkata macam itu. Kita kasih saya naik satu Rasulullah muslim. tidak ada berkata macam itu. Sesat. Baik. Kita kasih naik satu muslim. Sesat. Kita konfirmasi Naik ini. muslimnya. Kita kasih naik satu muslim. Oke, Rijal Motor. Selanjutnya mari kita melihat bagaimana Bang Edis membuktikan berdasarkan dalil kitab Q jika Isa Al-Masihlah yang suci bukan Nabi M. Isa suci nggak? Isa suci? Allah suci nggak? Suci? Nah, berarti kesimpulannya yang suci adalah Isa dan Allah, betul? Ya betul. Iya, Muhammad nggak Rasulullah. suci. Siapa cakap Rasulullah? Oke, di mana? Di Quran surat berapa Muhammad suci di mana? Buka aplikasi. Aku nggak ada. Saya lompat dari Monas kalau ada di Quran Muhammad orang suci. Ayo, lompat Iya, dari buka Monas. Ayo. buka aplikasi. Silakan. Sejarah Quran surat Rasulullah. berapa? Quran surat berapa? Ayo. Bukan Quran ya. Sejarah Nih, Rasulullah ini. berarti Quran tidak laku lagi. Berarti Quran tidak layak, tidak bisa dipercaya lagi. Berarti Al-Quran tidak bisa menjelaskan segala sesuatu. Waduh, meninggal dunia ini saudara-saudara. Katanya Al-Quran itu lengkap, menjelaskan segala sesuatu sebagai petunjuk, tapi Muslim nggak percaya, saudara-saudara. Mereka mencari petunjuk-petunjuk dari buku-buku yang lain, saudara. Coba. Dengar dulu cakap ya. Dengar ya. Dengar Bunda cakap ya. Apa yang ingin Anda tunjukkan dengan surat Maryam 19 ini? Apa yang ingin Anda tunjukkan? Di situ, karena di dalam surat Maryam, Rijal, di situ pernyataan bahwa Isa itu adalah orang yang suci, tanpa dosa, suci. Sekarang, apakah pernah disebutkan Muhammad orang yang suci? benar, Nabi Isa itu adalah orang yang suci. Oke, Muhammad suci nggak? Muhammad suci nggak? Sebentar, Muhammad suci nggak? Merujuk kepada Yesus. Sebentar, Muhammad suci atau tidak, Rijal? Jawab dulu. Enggak, ntar dulu. Umat, kasihan ini umat yang nonton sudah 18.000 orang ini di TikTok live. Kasihan mereka ini. Coba saya tanya, apakah Muhammad suci? Enggak. Suci. Di mana dalilnya dia suci? Mana dalilnya? Bukan dalam dalil, dalam apa? Dalam sejarah. Oh, sejarah mana tunjukkan bahwa Muhammad orang yang suci, mana tunjukkan. Rijal. Coba. Rijal, mungkin ini Rijal, dari ini Rijal. Coba. Apa? Apa? Itu loh, malaikat Jibril itu loh. Rijal, jangan dikata dulu. Oh, kamu itu Rijal tentang itu malaikat. Kan masa Rasulullah SAW, dia baru umur 2 tahun. Dia umur 2 tahun. Ada Allah menurunkan 2 malaikat. Dia dibedah itu loh perutnya. Di situ Allah sucikan dia. Dibuangkan itu semua yang ada dalam tubuhnya. Dan Allah telah masukkan nur cahaya Nur Muhammad itu di dalam tubuhnya Rasulullah. Itu pada umur apa? Umur 2 tahun. Oke, baik, saya tanggapi. Itu saya tanggapi. Itu dalil itu dalam apa tuh? Dalam surah mana itu? Baik, saya tanggapi. Bunda pernah ingat itu dalam pelajaran di madrasah itu. Baik, artinya Muhammad dadanya dibelah, kemudian diambil hatinya terus dicuci, betul? Pakai air jam-jam. Buka, dengar dulu kecakap, bukan diambil hatinya, dicuci dalam dadanya, dicuci. Tapi dadanya dicuci. Dicuci dalamnya itu dicuci Iya, oleh dadanya dibelah, dicuci. Mana buka lah itu apanya? Macam Tom dan Jerry. Dengar dulu, dadanya dibelah, dicuci. Iya, dibedah dia, dicuci. Jadi cara mencucikan diri harus ke rumah sakit. Oh, berarti besok Pak dokter, saya punya penyakit dengki. Tolong dulu bedah dada saya gitu. Tak ada. Kamu ya jangan. Dalam surat Maryam 19 ini, apa yang berarti tadinya di hatinya Muhammad ada kotoran.
Itu tujuan Allah disucikan. Tadi itu katanya begitu. disucikan. Gimana sih, Bu Santi? Bu Santi, dengar Bu, Bu, dengar kan? Ini ujian pelan ya Bu ya, pelan. Ini Muhammad dadanya dibelah, kemudian dibersihkan, Iya. dibersihkan dadanya, betul? Dibersihkan di dalam dadanya itu. Oke, tadinya Dibersihkan ada apa semua. kotoran? Tadinya ada kotoran di dada Muhammad. Ya mana aku tahu itu ada kotoran saya kotoran. Besok saya ngomong sama istri saya. Dengar. Besok saya ngomong sama istri saya. Ya udah, Bu, ya. kenapa itu piring-piring dikeluarin? Bukannya udah bersih, mau dicuci lagi. Loh, udah bersih kok dicuci lagi. Ah, sekarang kalau memang dada Muhammad sudah bersih, kenapa dibelah dan dicuci? Itu namanya kurang kerjaan. Betul. Ya, kembali ke Maryam 19 ini. Kembali ke surat Maryam 19. Kan kau yang bawa rujukan Iya, surat Maryam 19, oke. Oke. Apa yang ingin kau tunjukkan di sini? Apa kau ingin mengatakan bahwa Nabi Isa itu benar, Nabi Isa itu suci? Baik. Tapi apakah kau ingin menyamakan Menurut Nabi Isa dengan Yesus? Menurut Al-Quran, Beda. Isa itu adalah seorang yang suci. Berarti dia tanpa dosa, tanpa cacat, suci, betul? Ini masalah kelahirannya. Iya, saya Masalah tanya, berarti kelahirannya. betul dia suci, artinya dia tanpa dosa, tanpa cacat, betul? Enggak, kau Nah, ingin kan menyamakan. belit-belit kan? Bukan beli-beli. Kenapa sih kalian berbelit-belit? Edi, otak kamu yang tumpul. Karena Bukan kau beli-beli. membawa rujukan. Oke ya sudah, sekarang saya tanya, sekarang saya Kamu yang tanya, nggak mau ada terima. nggak penyebutan dalam Al-Quran bahwa Muhammad orang yang suci? Dalam Al-Quran itu yang ini dia kronologinya. Aku bilang tadi, Al-Quran menceritakan kepada kami. Bahkan dalam Al-Quran menyebutkan bahwa Muhammad itu dia akan dibersihkan dari dosa-dosanya. Betul? Berarti dia berdosa nggak? Jadi sangat jelas jika ajaran tentang darah dan kencing Nabi itu suci, ternyata itu tidak berdasar pada dalil-dalil kitab Q, tapi boleh disebut sekadar cerita belaka. Sementara fakta jika Isa Al-Masih atau Yesus Kristus itu suci, itu tertulis dengan gamblang di dalam kitab Q, sebagaimana dalil yang telah dipaparkan oleh Bang Edis dalam debat bersama dengan Nirmala Purba dan juga Rizal Motor. Jadi kiranya ini boleh mencerahkan dan mengedukasi kita semua, sehingga kita semakin teredukasi, bukan beriman sekadar beriman atau sekadar dengar omon-omon ya mereka-mereka yang selalu suka mendongeng sebagaimana yang telah dipertontonkan dalam debat ini. Tetapi mari dengan semangat kejujuran dan dengan semangat penelitian kita mengkaji dan terus belajar bersama untuk menemukan kebenaran yang sesungguhnya, bukan hanya percaya pada dongeng-dongeng belaka. Sampai jumpa.